Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 12 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, Polres Serdang Bedagai bersama pemerintah melaksanakan apel kesiapsiagaan Karhutla di wilayah yang rawan terjadinya pembakaran dan kebakaran hutan dan juga lahan. Bupati Serdang menyampaikan agar seluruh tim terkait untuk siaga dalam melakukan pencegahan kebakaran. Apel gabungan yang dipusatkan di Mako Polres Serdang Bedagai dihadiri instansi terkait untuk langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Gubernur Sumatera Utara mengatakan saat ini Karhutla mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hingga saat ini Karhutla yang terjadi di Kabupaten Samosir dengan lahan seluas 15 hektar. Sementara untuk Serdang Bedagai, tim terkait bersama dengan Satuan TNI dan Polri melakukan mapping wilayah, di mana nantinya jika terjadi pembakaran lahan atau kebakaran, agar tim terkait dapat membuka aplikasi Lancang Kuning yang langsung online ke Polda Sumatera Utara dan diteruskan kepada wilayah yang terdekat dalam penanggulangannya. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan agar tim terkait untuk bersinergi memberikan informasi atas terjadinya Karhutla di wilayah Serdang Bedagai. Meski saat ini situasi terkendali, namun kemungkinan adanya pihak-pihak yang hendak membuka lahan dengan cara membakar. Dharma Wijaya menekankan agar pembakaran lahan untuk membuka lahan baru tidak dibenarkan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Pemirsa, setelah sempat terhenti lebih kurang 1 tahun, pengerjaan Jalan Tol Tebing Tinggi Parapat saat ini mulai dikerjakan. Warga yang terkena dampak pembebasan jalan tol berharap tali asih yang dijanjikan segera terrealisasi. Jalan Tol Tebing Tinggi Parapat yang sebelumnya dikerjakan oleh Waskita Karya sempat terhenti atau mangkrak karena berbagai permasalahan. Salah satunya terkait pembebasan lahan warga yang berada di STA 16 yang dibagi menjadi 3 spot pembebasan lahan, yakni di Dusun 2, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini pengerjaan lanjutan proyek jalan tol dikelola PT Hutama Marga Waskita selaku bidang pembebasan lahan. Namun saat tim Pengadilan Negeri Serampah dan disaksikan oleh pihak Hutama Marga Waskita atau HMW dan jajaran kepolisian Polres Tebing Tinggi, ada seorang warga yang sempat protes terkait masalah uang yang dijanjikan oleh PT Waskita Karya pemberian tali asih terkait pembebasan lahan sebanyak 5 juta rupiah per rantai. Tanah di luar daripada ganti tanaman, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Bahkan setelah saat peralihan antara Waskita ke Hutama Karya, ia sangat kecewa dan merasa teraniaya karena sempat dijanjikan oleh pihak Waskita. Sama sebelum ini namanya HK tempo hari itu Waskita. Jadi kami dikasihlah suguh hati per rantai 5 juta. Tapi demi kesetiaan kawanan belum saya terima. Jadi setelah itu datanglah ini kok terus dieksekusi begitu saja gitu. Ya setidak-tidaknya kaprunya ini memberilah tali kasih sama kami seperti yang diapakan dijanjikan sama Waskita tempo hari begitu. Saat awak media melakukan wawancara dengan narasumber yang masih keberatan, pihak pengadilan serta kepolisian langsung menarik narasumber yang sedang diwawancarai awak media. Sementara itu, Pengadilan Negeri Serampah melalui juru sita Rahmat Diansyah mengatakan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Serampah bahwa eksekusi pembebasan lahan serta pengosongan objek lahan jalan tol harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan strategis nasional. Rahmat juga mengatakan jika masih ada warga yang keberatan terkait pembebasan lahan tersebut agar mendatangi kantor Pengadilan Negeri Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek untuk pembangunan jalan tol
sebagaimana sama-sama tadi kita ketahui telah kami laksanakan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serampa. Ya, dalam hal ini guna mempercepat proses pembangunan strategis nasional. Kalau warga yang komplain itu nanti gini Pak, untuk terhadap mekanisme apapun nanti mereka mengajukan keberatan, terhadap eksekusi yang telah kita laksanakan ini dapat nanti dia ajukan ke pengadilan negeri Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli berangsur normal. Normalnya harga cabai diikuti dengan meningkatnya daya beli konsumen. Turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok seperti harga cabai dan bawang sejak 2 minggu terakhir, termasuk beragam jenis sayur mayur di pasar Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias umumnya berangsur normal. Termasuk harga cabai merah, cabai rawit dan juga cabai hijau yang semula harganya Rp80.000 hingga Rp110.000 saat ini turun menjadi Rp50.000 dan Rp60.000 per kilogram. Turunnya harga kebutuhan pokok ini membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional Gunung Sitoli meningkat. Salah seorang pedagang Punia, Boru Simanjuntak mengatakan turunnya harga sejumlah kebutuhan ini berdampak terhadap tingginya daya beli masyarakat. Masyarakat berkesempatan membeli kebutuhan sehari-hari dengan porsi yang banyak. Menurut pedagang, turunnya harga di pasar ini karena pasokan barang dari daerah pemasok cukup lancar. Saya lihat ini keadaan harga barangnya sudah mulai turun. Umumnya yang turun ini Kak? Umumnya turun bawang merah, cabai rawit, cabai merah, ya, tomat, ya. Dari harga-harga sebelumnya dan sekarang berapa per kilo? Hari itu kan cabai merah 100.000. Cabai rawit pun sampai 100.000, 80.000. Seperti bawang hari itu kan sempat sampai 50.000. Ini turun? Nah sekarang sudah 30.000 bawang merah. Cabai merah sudah 60.000, cabai rawit sudah 50.000. Para pedagang berharap turunnya harga ini diikuti dengan harga kebutuhan pokok lainnya sehingga penghasilan para pedagang kembali menjadi normal. Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara Zainuddin Purba siang tadi melakukan aksi tunggal berorasi menuntut kian maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara. Peredaran narkoba saat ini semakin bebas di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Diharapkan kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menindak tegas oknum yang terlibat dan berantas narkotika secara tuntas. Aksi tunggal anggota DPRD Sumatera Utara Zainuddin Purba di depan pintu gerbang Mapolda Sumut menjadi perhatian masyarakat yang melintas. Berorasi menuntut memberantas peredaran narkoba di Sumut demi penyelamatan anak bangsa. Dalam orasinya, Zainuddin Purba menyuarakan peredaran narkoba kondisinya saat ini menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya di pinggiran kota besar, termasuk di Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang. Maraknya tempat hiburan diskotik ilegal yang beroperasi tanpa ada batas waktu siang maupun malam di kawasan Kutalim Baru diduga menyediakan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu. Meski sempat digerebek oleh petugas kepolisian, namun pengusaha tempat hiburan membuka segel dan polis lain untuk beroperasi kembali. Keberadaan barak-barak narkoba di sekitar diskotik sebagai tempat penjualan dan mengkonsumsi pesta narkotika secara terang-terangan tanpa ada tindakan hukum yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun. Pemanggilan Kapolda Sumut untuk membahas pemberantasan narkoba pada RDP DPRD Sumut tidak ditanggapi sehingga dirinya melakukan aksi tunggal. Informasi sudah kita sampaikan, tetapi tindak lanjut dari pihak kepolisian hanya merupakan seperti drama, sandiwara. Ada penggerebekan, tetapi tempat-tempat barak itu semakin berkembang, bukan semakin takut para bandar narkoba, bukan berkurang. Ini kan drama busuk yang dilakukan. Harapan kita Kapoldasu jaga putra-putri Provinsi Sumatera Utara ini. 5 tahun ke depan, kalau tidak diselamatkan dari hari ini, kita akan ketinggalan dari provinsi-provinsi lain. Aksi tunggal menolak peredaran narkoba di Sumatera Utara. Zainuddin Purba mengancam akan kembali berorasi di Mabes Polri Jakarta jika aspirasinya tidak ditindaklanjuti oleh Polda Sumatera Utara.
Ya, makasih ya. Semua ya. Pemirsa, ditinggal pergi pemiliknya 1 unit rumah serta warung berkonstruksi kayu di Kabupaten Mandailing, Natal terbakar. Pemilik rumah menangis histeris saat melihat rumah beserta harta benda lainnya hangus menjadi arang. Dengan alat seadanya, warga memadamkan kobaran api dari dalam rumah serta warung kelontong yang terbakar. Kebakaran rumah berkonstruksi kayu ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Darussalam, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Api menghanguskan seluruh isi rumah dan warung kelontong ini disebabkan karena ditinggal pergi pemiliknya, pasangan suami istri Abdul Habib dan Laila. Api dengan cepat menghabiskan seluruh isi rumah karena cuaca panas dan angin kencang. Tidak satupun barang berharga milik korban yang bisa diselamatkan. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api. Kobaran api dapat dipadamkan dengan cepat sehingga tidak menjalar ke rumah sebelahnya. Pasangan suami istri Abdul Habib dan Laila saat melihat kondisi rumahnya hangus terbakar menangis histeris. Pasangan suami istri yang tidak sadarkan diri tersebut langsung dibawa warga ke rumah tetangga untuk diungsikan sementara waktu. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kita datang api udah besar itu, udah setengah main, kira-kira berkisar setengah 5. Dan kira-kira 20 menit kemudian pemadam datang, dan apinya padam sekitar jam 5 lebih lah. Isi rumah habis semua atau gimana, Bang? Isi rumah habis semua. Untuk korban jiwa ada nggak, Bang? Korban jiwa nggak ada. Peristiwa kebakaran ini sudah ditangani aparat kepolisian dan lokasi kebakaran sudah diberikan garis polisi. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ratusan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP yang resah akibat tidak kunjung diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN mengadu ke Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Ya, ratusan honorer Satpol PP Sumatera Utara ini mengadukan nasib mereka ke Wakil Ketua DPR RI Junimat Girsang saat berkunjung ke Kota Pematang Siantar. Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara FKBPPPN mendatangi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang saat berkunjung ke Kota Pematang Siantar. Ratusan tenaga honorer Satpol PP ini resah akibat telah mengabdi selama puluhan tahun menjadi tenaga honorer Satpol PP namun tidak kunjung diangkat menjadi ASN. Salah seorang tenaga honorer Satpol PP, Francia Sonaga, yang telah mengabdi selama puluhan tahun mengatakan saat ini ia bersama ratusan rekan-rekannya sangat mengharapkan bantuan dari anggota DPR RI agar mereka dapat diangkat menjadi ASN dan dapat terus mengabdi kepada negara. Pak Junimat Girsang mengharapkan ada surat yang kami bawa bahwasanya pernyataan dari kepala daerah sudah ada
mereka juga memikirkan nasib honor Satpol PP-nya. Jadi itu bahan kami, akan kami follow up, kami akan tindak lanjut, dan kami akan ingatkan selalu supaya surat yang dimohonkan oleh Pak Sudirman Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 bisa kami berikan. Menanggapi pengaduan para tenaga honorer Satpol PP ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang mengatakan pihaknya akan berkoordinasi ke Menpan RB dan Kemendagri untuk memperhatikan nasib para tenaga honorer yang saat ini jumlahnya mencapai 3.000 orang. Satpol PP ini adalah di bawah kendali daripada Kementerian Dalam Negeri, ya kan? Maka kita akan minta kepada Menteri Dalam Negeri, secure dirjennya, bagaimana sikap mereka terhadap para teman-teman Satpol PP ini yang belum jelas statusnya, kan begitu? Apakah mereka diberhentikan begitu saja? Kan tidak mungkin. Yang disebut lebih kurang 3.500 orang Satpol PP itu yang masih bisa dibuka linknya. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Utara kemarin. Gubernur Sumatera Utara berharap komisioner yang baru dilantik dapat memberikan perubahan dan benar-benar menjadi filter dalam penyiaran. Sebanyak 7 nama yang dilantik menjadi komisioner KPID Sumatera Utara, yakni Ayu Kusuma Ningtyas, Anggia Ramadan, Muhammad Hidayat, Muhammad Syahrir, Diarlina Sinaga, Ramses Simanulang, dan Edward Tahir. Ketujuh komisioner tersebut merupakan hasil asesmen yang telah dilakukan Komisi A DPRD Sumatera Utara pada Januari 2022 yang lalu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan saat ini penyiaran perlu diberikan perhatian khusus karena menyangkut asupan informasi yang diterima masyarakat. Jika filternya tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang salah. Gubernur Sumatera Utara juga meminta kepada komisioner yang terpilih untuk dapat segera bersinergi dengan lembaga lainnya untuk menjaga penyiaran di wilayah Sumatera Utara. Ia juga berharap komisioner bisa bekerja secara independen dan tidak terkait dengan berbagai kepentingan kelompok. Tayangan-tayangan yang tidak profesional, tidak proporsional, tidak membangun, itu diawasi oleh yang baru saya lantik tadi. Mungkin ada berita-berita yang sifatnya malah merusak masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan yang kurang senonoh dihadapkan kepada agama. Ada kegiatan-kegiatan mungkin mencemarkan, menjelekkan pejabat-pejabat yang ada. Kalau memang itu jelek ya tak apa, tapi kalau tidak jelek, itulah tugas dia meluruskan itu semua, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Salah satu komisioner yang baru dilantik, Muhammad Syahrir, mengatakan ia dan ke-6 rekannya akan mulai berkonsolidasi menyusun kepengurusan KPID Sumatera Utara. Setelah itu akan mulai menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk pembentukan forum masyarakat peduli penyiaran. Urusan penyiaran ini kan urusan semua lapisan masyarakat, bukan hanya mahasiswa atau pelajar atau anggota dewan, jadi seluruh masukan masyarakat. Jadi kita berharap ke depan itu siaran itu, tontonan itu bisa menjadi tuntunan. Itu harapan kita. Ya nantinya kondisi ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik lah. Kami berusaha untuk melakukan langkah itu. Apalagi ke depan kan kita menghadapi era digitalisasi. Ini menjadi tantangan berat bagi kita. Karena persoalan kualitas siaran itu menjadi target utama pemerintah secara nasional. Dan lembaga penyiaran harus juga mengikuti. Karena kalau tidak mengikuti, kita khawatir kualitas siarannya baik, tapi kualitas yang disiarkan kurang baik kan sayang sekali. 3, 2, 1.
Pemirsa Pondok Pesantren Al-Qomariyah Galang kemarin memperingati hari lahir ke-30 tahun sekaligus peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1444 Hijriah di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Pondok Pesantren Al-Qomariyah Galang siap melahirkan generasi muda Islami berakhlak mulia, berkarakter, dan membawa keberkahan bagi umat untuk kemajuan bangsa. Peringatan hari jadi Pondok Pesantren Al-Qomariyah Galang dihadiri Ketua GP Ansor Sumatera Utara Adlin Umar Yusri Tambunan, Ketua NU Sumatera Utara Sultan Sahril Darimunte, Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang Kiai Haji Amir Panatagama, alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Guna menyemarakkan hari jadi Pondok Pesantren Al-Qomariyah Galang ke-30 tahun, dilakukan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya melaksanakan khitanan massal gratis bagi anak kurang mampu, memberikan bantuan kepada kaum duafa dan kegiatan sosial lainnya. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nadlatul Ulama Al-Qomariyah Galang Ahmad Rasidi Lubis mengatakan, selain menjadikan Kecamatan Galang sebagai kawasan santri bersama pengurus dan tenaga pendidik, berupaya meningkatkan kualitas pendidikan berlandaskan agama Islam kepada peserta didik hingga mampu hidup mandiri dan memiliki jiwa sosial. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, pihaknya telah melakukan kegiatan sosial yang berdampak pada masyarakat Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Galang. Atau memberikan paket sembako, dan untuk tahun ini di Harlah yang ke-30 ini selain daripada Harlah yang 30 tahun, tapi kita juga memberikan atau melaksanakan daripada khitanan massal ya. Samping itu juga kita juga meresmikan gedung daripada MIS NU Al-Qomariyah Galang. Harapan kita semoga kedepannya Pondok Pesantren NU Al-Qomariyah Galang lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan lebih jaya lagi. Ketua GP Ansor Sumut Adlin Umar Yusri Tambunan yang juga menjabat Wakil Bupati Serdang Bedagai meyakini metode pendidikan yang diterapkan bagi alumni Pondok Pesantren Al-Qomariyah Galang mampu menjadi pemimpin terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tadi baru saja diresmikan gedung MIS di Pesantren Al-Qomariyah Galang. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita pesantren ini bisa memberikan keberkahan untuk seluruh, khususnya keluarga besar NU Pesantren NU Al-Qomariyah Galang. Ya, harapan kami mudah-mudahan ke depan nanti banyak alumni-alumni dari sini bisa menjadi pemimpin-pemimpin hebat di Sumatera Utara dan mungkin bisa di level nasional. Sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian pimpinan Yayasan Pondok Pesantren NU Al-Qomariyah Ahmad Rasidi Lubis memberikan bantuan kepada anak-anak yang baru dihitan. Pemirsa, sejak pandemi COVID-19, banyak usaha mikro kecil menengah UMKM yang terpuruk, namun saat ini UMKM mulai bangkit kembali. Para penggiat UMKM saat ini terus berbenah dan menemukan celah untuk tetap dapat bersaing di tengah hancurnya perekonomian. Inilah salah seorang pengelola UMKM Jeruk Kesturi, Ida Rahmayeni, yang sudah menggeluti usaha UMKM sejak tahun 2018 yang lalu. Awalnya ia menggeluti usaha ini karena suka minum jeruk kesturi dengan campuran air kelapa. Karena jeruk kesturi ini hanya digunakan untuk campuran air kelapa yang dijual di pinggir jalan. Karena itu pula jeruk kesturi ini tidak terlalu menarik minat konsumen. Namun ia berusaha mengolah jeruk kesturi menjadi produk olahan dengan nilai ekonomi tinggi. Dengan merek Ratu Kesturi diolah menjadi sirup yang mampu menembus pasar hingga luar Sumatera Utara. Hingga saat ini Ida mengolah jeruk kesturi menjadi berbagai macam cemilan dan minuman segar. Ida menuturkan ia berusaha membangkitkan usahanya kembali karena jeruk kesturi cukup diminati para konsumen. Menurutnya jeruk kesturi merupakan salah satu produk olahan yang mengandung banyak serat, vitamin C dan A, menjaga imunitas tubuh, serta bernilai ekonomis. Jeruk kesturi memiliki beragam manfaat untuk kesehatan maupun kecantikan. Manfaat jeruk kesturi untuk kesehatan yakni untuk penyakit jantung, mencegah darah tinggi dan juga kanker, antioksidan dan juga anti kerutan, serta memperbaiki saluran pencernaan. Sedangkan untuk kecantikan, mengecilkan pori-pori dan menghaluskan kulit wajah serta menghilangkan jerawat.
Ida menambahkan untuk mendapatkan jeruk kasturi yang segar, ia bekerja sama dengan para petani jeruk yang selama ini setia menanam dan merawat jeruk kasturi di berbagai wilayah yang ada di Sumatera Utara. Untuk membantu usahanya, ia memiliki 3 orang karyawan memproduksi jeruk kasturi menjadi minuman segar, membuat selai serta manisan dari kulit jeruk kasturi. Sekarang kan masyarakat ini kan mindsetnya udah berubah. Kalau dulu mungkin mencari produk yang murah ya, tapi kalau sekarang mencari produk yang komposisinya yang lebih diperhatikan sama konsumen. Saya lihat apa komposisinya. Nah kita kan alhamdulillah komposisi kita kan hanya jeruk dari jeruk kasturi yang segar itu kita peras jadi menjadi jusnya, kita tambahkan dengan gula dan kayu secang. Jadi kita tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, tidak ada pengental, kita 100% alami. Karena kan mereka meyakini bahwasanya jeruk kasturi ini kan vitamin C alaminya kan cukup bagus gitu ya kan. Apalagi kita tidak ada penambahan bahan kimia dan ini hanya jusnya kita panaskan dengan suhu 70 derajat. Ida membuat olahan jeruk kasturi tanpa bahan pengawet dan dijual dengan harga terjangkau. Untuk harga 1 botol sirup jeruk kasturi murni dengan harga Rp85.000. Jeruk kasturi manis Rp65.000 per botolnya. Sejumlah anak-anak siswa pendidikan anak usia dini PAUD mengikuti lomba mewarnai memperingati Hari Anak Nasional. Di antara anak-anak siswa PAUD yang ikut lomba mewarnai ini adalah yang berada di Kelurahan Kuala Bekala, Kota Medan. Beginilah kegiatan anak-anak yang sedang mengecap pendidikan anak usia dini di Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Kegiatan ini dilakukan Forum Anak Kuala Bekala dan Roadshow Hari Anak Nasional 2022 oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA. Lomba mewarnai ini diikuti para siswa pendidikan anak usia dini di mana sebelumnya telah mendaftarkan diri. Lomba mewarnai dilaksanakan di kantor Lurah Kuala Bekala yang dihadiri Lurah Kuala Bekala Muhammad Yuda Prasetya bersama pihak aparatur Kecamatan Medan Johor. Adapun kriteria penilaian dalam lomba mewarnai untuk siswa PAUD diantaranya pemilihan warna, kemandirian, kreativitas, dan kerapian, serta kebersihan. Sementara durasi waktu untuk mewarnai 60 menit. Selain lomba mewarnai juga dilaksanakan lomba cerdas cermat yang diikuti para remaja Kelurahan Kuala Bekala. Dalam lomba cerdas cermat ini disampaikan beberapa pertanyaan yang menyangkut undang-undang tentang anak dan permasalahan anak serta aspek yang berhubungan dengan perlindungan anak saat ini. Bagi para pemenang untuk kedua lomba ini, baik untuk lomba mewarnai maupun untuk lomba cerdas cermat diberikan hadiah dan sertifikat. Pemberian hadiah ini dilakukan oleh pengurus PKPA Kamelia Nasution dan dari pihak kelurahan serta pihak Kecamatan Medan Johor. Lurah Kuala Bekala Muhammad Yuda Prasetya menyambut baik pelaksanaan lomba mewarnai untuk anak-anak siswa PAUD ini karena menjadi salah satu cara dalam membina anak sejak dini sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa pada masa mendatang. Selain itu dilakukannya lomba cerdas cermat bagi remaja diharapkan menambah pengetahuan remaja tentang undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang hak anak. Sangat apresiasi sekali dan berterima kasih kepada Forum Anak Kuala Bekala dan PKPA untuk mengadakan kegiatan ini karena seperti juga pesan Bapak Wali Kota, kita harus menjadikan Kota Medan ini kota layak anak. Sehingga kegiatan ini sangat baik sekali saya rasa, sehingga anak-anak kita yang di Kuala Bekala ini menjadi semangat dan tentunya sesuai dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini menjadikan anak terlindungi dan Indonesia maju. Jadi kita berharap kegiatan ini menjadikan generasi-generasi penerus yang gemilang ke depannya. Pemirsa, Polres Toba bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba melaunching Goes to School dan Bakti Sosial. Bertempat di SMP Negeri 1 Porsea, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan pendidikan karakter kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Toba. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Polres Toba kepada masyarakat di Kabupaten Toba, terutama bagi para pelajar untuk masa depan dan kesehatan anak bangsa.
yang diikuti para siswa-siswi SMP Negeri 1 Porsea dan seluruh kepala sekolah SMP di Kabupaten Toba. Selain itu juga dihadiri Kepala Dinas Ketapang Toba Sahat Manulang yang mewakili Bupati Toba. PLT Kepala Dinas Pendidikan Perwakilan Kodim 0210 TU Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Thoib mengatakan melalui Polri yang presisi siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Materi yang disampaikan dalam Goes to School yakni penguatan pendidikan karakter yang bertujuan agar seluruh siswa bijak, cerdas dalam bermedia sosial, agar seluruh siswa mewaspadai kejahatan media sosial seperti pedofil online, child grooming, sextortion, cyberbullying, penipuan online. Selain itu, agar seluruh siswa tidak menjadi pelaku maupun korban kejahatan media sosial dan siswa memahami manfaat dan kerugian dari penggunaan media sosial. Ini hasil koordinasi kita Polres Toba dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba untuk membangun karakter daripada anak-anak, khususnya anak-anak sekolah SD dan SMP pada hari ini. Tujuannya ingin menguatkan bagaimana karakter anak-anak itu siap menghadapi berbagai macam ancaman, dalam hal ini narkoba ataupun tindak pidana lainnya seperti pencabulan atau persebaran. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Ricardo Hutajulu mengatakan kegiatan polisi masuk sekolah ini merupakan wujud dari pembinaan penguatan pendidikan karakter bagi siswa di Kabupaten Toba. Pendidikan penguatan karakter sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang seorang anak. Ricardo juga berharap dengan program ini, anak didik tidak hanya berprestasi di bidang akademik, akan tetapi memiliki pendidikan karakter yang kuat, menekan angka kenakalan remaja pada masa sekarang. Selama ini memang kita sudah mulai prestasi kita, sudah mulai, tapi tanpa dibarengi karakter, itu tidak ada artinya anak-anak ini. Jadi kita konsultasi dengan Pak Kapolres, langsung responnya luar biasa. Ayo kita langsung mainkan supaya anak-anak kita tidak ketinggalan untuk pendidikan karakter. Pencanangan 10 juta bendera merah putih secara nasional telah dimulai dalam rangka menyemarakan peringatan HUT RI ke-77 tahun, tepatnya di Bundaran Balige, Kabupaten Toba. Pencanangan bendera merah putih ukuran kecil dan sedang diberikan kepada setiap warga pengguna jalan. Pencanangan pemberian bendera merah putih di Kabupaten Toba dibagikan kepada tukang becak dan supir angkot. Pembagian bendera merah putih dibagikan oleh PLT Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Eston Sihotang mewakili Bupati. Didampingi unsur Forkopimda, Kasintel Kejari Toba, Samosir Gilbert Sitindaun mewakili Kejari. TNI Polri, PN Balige, serta perwakilan Rutan Kelas 2B dan sejumlah pejabat serta pimpinan OPD Pemkab Toba. PLT Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Toba, Eston Sihotang mengatakan, melalui pencanangan bendera ini diharapkan menumbuhkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai wujud mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa dalam mewujudkan pembangunan di semua lini. Hal ini diharapkan ada pada masyarakat Toba dalam mewujudkan Toba yang unggul dan bersinar. Pencanangan bendera juga akan dilaksanakan di seluruh kecamatan setoba hingga hari peringatan HUT RI ke-77 di tingkat Kabupaten Toba. Setiap kabupaten kota diharuskan melaporkan nantinya upaya atau kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk Kabupaten Toba ini kita lakukan di setiap kecamatan. Jadi harapannya dengan gerakan pembagian 10 juta bendera mengingatkan kembali rasa nasionalisme, membangkitkan dan patriotisme sehubungan dengan dalam waktu dekat dalam 17 Agustus kita akan melakukan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Ya pemirsa, pedagang bendera dan umbul-umbul sudah memadati sepanjang jalan lintas Sumatera di pusat kota Panyabungan sejak awal Agustus lalu. Mendekati perayaan Hari Kemerdekaan, dagangan pedagang dari luar daerah masih sepi pembeli. Mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, sejumlah tempat strategis di sepanjang jalan lintas di Kabupaten Mandailing, Natal sudah dipadati pedagang musiman bendera merah putih dan pernak-pernik 17-an. Perayaan Hari Kemerdekaan tanggal
Maksud kami tinggal 5 hari lagi. Penjualan bendera merah putih dan umbul-umbul pedagang ini masih sepi pembeli. Seperti pedagang musiman dari Kota Bandung, Andianto, baru sekitar 20 bendera dan pernak-pernik yang terjual. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada saat pandemi, ia sudah bisa menjualkan ratusan pernak-pernik peringatan Hari Kemerdekaan. Andianto mengaku sudah 6 tahun datang ke Kabupaten Mandailing Natal setiap memasuki bulan Agustus untuk berdagang bendera merah putih. Namun baru tahun ini dagangannya sepi pembeli. Bahkan modal dasarnya belum didapatkannya. Harga pernak-pernik bendera merah putih ditawarkan dengan harga Rp10.000 hingga hingga Rp300.000 tergantung ukuran bendera dan juga motifnya. Gimana penjualannya saat ini, Bang? Saat ini masih sepi, udah tanggal 11 masih sepi. Belum ada peningkatan gitu kan, masih biasa gitu. Dari tahun sebelumnya gimana? Dan ya mendingan tahun sebelumnya gitu kalau sekarang. Ya, masa Covid dulu ya? Iya. Iya, pemirsa, informasi lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Kontingen Kecamatan Medan Denai sukses meraih medali emas pada cabang olahraga kriket putra-putri Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2022. Pertandingan final untuk cabur kriket dilaksanakan di halaman Sekolah Parulian Perumnas Mandala ditutup oleh Ketua Umum KONI Medan Edi Hasibarani kemarin sore. Dipertandingkan final, tim Putra Medan Denai mengalahkan tim Medan Baru dengan skor 48-40, sedangkan tim Putri Medan Denai mengalahkan Medan Area 41-38. Ketua Pengcap Persatuan Kriket Indonesia PCI Medan, AKBP Freddy Gurning, mengaku bangga dipertandingkannya cabang olahraga kriket di pentas Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2022. Freddy Gurning meyakini dengan adanya kejuaraan dan turnamen lainnya, cabang olahraga kriket akan memberikan kontribusi prestasi bagi Kota Medan maupun Sumatera Utara. Mendukung program dari KONI dalam rangka meningkatkan sumber daya khususnya dalam bidang olahraga, atlet-atlet khususnya atlet kriket. Ya. Kita harapkan ke depan atlet kriket semakin terbaik, bagus. Ya mudah-mudahan kriket juga ikut serta dalam kegiatan PON ya masa yang akan datang. Kami persilakan Pak Ketua Umum. Di tempat yang sama, Ketua Umum KONI Medan, Edi Hasibarani, mengapresiasi semakin meningkatnya animo masyarakat untuk menggeluti olahraga dan dibuktikan dengan lahirnya atlet baru yang tampil sebagai juara. Edi Hasibarani berharap atlet baru tersebut nantinya bisa menjadi atlet Sumatera Utara dengan prestasi yang gemilang. Oke, senyumnya itu aduh. Kriket dari semua cabang-cabang olahraga yang bertanding cukup sukses dan lancar. Bahkan kita melihat antusias atlet setelah 2 tahun tidak ada kegiatan di Forkot 2022 ini cukup banyak. Kemudian kita melihat bahwa ada beberapa atlet di beberapa cabang olahraga, atlet-atlet lapis 2 itu bisa mengimbangi atlet-atlet lapis pertama. Ini yang kita harapkan sampai tahun 2024. Kita berharap event-event terus kita lakukan sehingga atlet-atlet Kota Medan bisa memberikan prestasi terbaik pada PON Sumut Aceh nanti. Sebanyak 40 tim sepak bola tingkat SMA dan SMK di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun mengikuti turnamen sepak bola Piala Gubernur Sumatera Utara.
Turnamen sepak bola Piala Gubernur dilakukan di lapangan sepak bola Panai Tongah, Kabupaten Simalungun. Dibuka Kepala Cabang Dinas Kacabdis Pendidikan Siantar Simalungun. Turnamen sepak bola tingkat SMA dan SMK ini merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara guna memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun dan menjaring pemain sepak bola muda berprestasi. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantara Simalungun, James Siahaan mengatakan selain untuk memperebutkan piala dan uang pembinaan dari Gubernur Sumatera Utara, pemenang turnamen sepak bola ini juga nantinya akan mengikuti pertandingan sepak bola tingkat provinsi. Sesuai dengan program Dinas Pendidikan Sumatera Utara bahwa dalam rangka untuk memeriahkan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kita membuat moto untuk pelajar yang Pancasilais. Kegiatan ini mungkin akan memberikan pengaruh positif buat anak-anak kita supaya jauh dari narkoba, juga lebih meningkatkan minat olahraga, ya. Kemudian termasuk untuk menjadi tokoh masyarakat. Pada pertandingan sepak bola ini, Kacabdis Pendidikan Siantar Simalungun, Kames Isiaba meminta seluruh pemain menjunjung sportivitas dalam bertanding. Pertandingan sepak bola Piala Gubernur ini ditandai dengan tendangan pertama oleh Kacabdis Pendidikan Siantar Simalungun, James Siahaan. Pemirsa, tidak semua orang mampu memanfaatkan limbah kaca hingga menjadi hiasan yang unik dan juga menarik. Selama ini limbah kaca biasanya dibuang karena tidak bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Malik, seorang warga binaan Rutan Tanjung Pura, membuat berbagai ragam kreasi seni dari limbah kaca, mulai dari hiasan dinding, lampu hias, vas bunga, kaca hias, dan berbagai macam logo pemerintahan telah dibuatnya. Kegiatannya ini berawal hanya untuk mengisi waktu di dalam rutan. Hasil kreasinya ini berubah menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bisa mendatangkan sumber penghasilan. Saat ini Malik kembali membuat kreasi limbah kaca menjadi satu set meja batu. Satu persatu kaca dipotong dan dibentuk, dijadikan meja batu yang indah dan bernilai seni tinggi. Dipastikan jika melihat langsung cara pembuatannya, sudah pasti Anda ingin untuk membawa pulang sebagai hiasan di rumah. Satu set meja batu yang indah dibuat dari kreasi kaca yang bisa dibuang dan kini menjadi perhiasan unik. Harga satu set meja batu sekitar 3 atau 4 juta rupiah. Tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Pemasaran kreasi hiasan dari limbah kaca tersebut biasanya dipesan instansi pemerintah, diikut sertakan pada ajang pameran di Medan, bahkan sampai ke Jakarta. Menurut Malik, pembuatan daur ulang kaca ini sudah 3 tahun dilakoninya bersama teman-temannya sesama warga binaan. Namun untuk proses pembelajaran dirinya sudah 11 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kreasi hasil karyanya sudah banyak yang dibuat seperti meja pelaminan, vas bunga, kaligrafi, dan pemasarannya selama ini masih sekitar instansi pemerintahan dan perkantoran. Ya sudah hampir 3 tahun Pak. 3 tahun ya? Ya 3 tahun. Misalnya kalau kita kerjasama yang rekan-rekan kawan saya yang sebagai napi yang di sini ya ikut bantu juga, dan sampai itu ya bantu maksud dan tujuan biar jadi belajar. Kalau saya sendiri hampir 11 tahun ada. 11 tahun ada. Jadi kalau buatannya ya istilahnya ya apapun juga, kalau misalnya ya contohnya ya kayak meja-meja, salib, terus kaligrafi, terus plafon, gimana? Pelaminan. Ya, jelas. Jadi selama ini Bang, kemana Bang dipasarkan Bang? Ya kalau dipasarkan ya selama ini ya kalau di istilahnya ya kalau ini aja instansi pejabat. Nah terus kalau misalnya di supermarket. Hiasan dari limbah kaca hasil buatan para penghuni Rutan Tanjung Pura ini kerap dipamerkan di Medan dan juga di daerah Jawa.
Sejumlah hasil kerajinan limbah kaca telah dibeli warga dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Nama desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, sangat terkenal pada tahun 1970-an dengan produksi emping melinjo dan dapat menambah penghasilan keluarga di masa itu. Namun dengan seiring waktu, pengrajin emping melinjo sudah mulai berkurang dan kalah bersaing dengan daerah lain. Emping melinjo Desa Dalu 10B pada tahun 1970 menjadi produk unggulan dan pada tahun 1990 pangsa pasarnya tembus hingga ke negeri jiran Malaysia. Namun sayang, produk emping ini hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun saja karena disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen. Sedangkan pasokan bahan baku yang didapat sedikit. Salah seorang pengrajin emping melinjo, Wahina, mengatakan usaha yang dijalankan saat ini merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun masih tergolong sebagai produk rumahan, namun hasil yang didapatkan cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pembuatan cemilan ini bisa dibilang sederhana, namun butuh keterampilan dan keahlian tersendiri. Setiap pagi ia mengutip buah melinjo yang sudah jatuh dan dikumpulkan. Kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Setelah itu direndam selama beberapa hari agar buah melinjo empuk. Jika bahan baku buah melinjo tidak ada, ia terpaksa membeli dari luar daerah. Dan untuk proses pembuatannya, melinjo digongseng dengan pasir. Setelah itu, buah melinjo ditumbuk membentuk emping bulat atau bisa juga dibentuk ukuran besar dengan 2 buah melinjo. Dikupas pakai pisau, tapi kalau banyak ya direndam entah seminggu, entah 2 hari, langsung dicocok, terus dibersihkan. Nah, kalau melinjo baru dia direndam biar empuk, jadi mudah empingnya. Kepala Desa Dalu 10B Wantoro mengatakan, Desa Dalu 10B memang cukup dikenal dengan produksi emping melinjo pada tahun 1970 hingga 1990-an. Namun saat ini produksinya kalah bersaing dengan emping melinjo dari Aceh yang harganya lebih murah. Selain itu, dengan perkembangan dan pertambahan penduduk, pohon-pohon melinjo sudah banyak yang ditebang dan dibangun rumah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pengrajin terpaksa membeli melinjo dari luar daerah. Diharapkan kepada warga Desa Dalu 10B yang sudah menebang pohon melinjonya agar menanam kembali pohon baru agar dapat melestarikan nama Desa Dalu 10B dan dapat menjadi ikon desa. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiri. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.